Oke. Untuk soal nomor 14, ini yang akan kita bahas pertama nomor 10. Kita cek ya. Berdasarkan paragraf di atas, manakah di bawah ini peristiwa yang paling mungkin benar mengenai pabrik tekstil M? Nah, silakan. Menurut kalian yang mana? Kita cek dulu nih. Pabrik tekstil M adalah pabrik tekstil terkemuka yang dikenal dengan produksi kain berkualitas tinggi. Oke, namun pabrik tekstil M seringkali mengalami gangguan yang cukup berat karena mesin produksinya yang sudah tua. Berdasarkan data yang ada sejak tahun 2000, setiap kali terjadi gangguan pada mesin, produksi kain di pabrik tersebut menurun sekitar 40% dari kapasitas normal. Jadi mana peristiwa yang paling mungkin benar ya mengenai pabrik tersebut? Kita lihat opsi A, B, C, D, E-nya. Untuk yang A kita cek. Mana yang pasti benar ya pernyataan yang pasti benar. Yang A itu semua orang mengalami, bentar. Terusan kenapa? Tadi soalnya sudah, tapi ada soal. Oke. Ini halaman berapa? Nah, yang kita cek. Pabrik tekstil akan mengalami gangguan rutin pada mesin yang tua dan diikuti penurunan produksi kain. Apakah setuju untuk jawaban yang A? Opsi yang A. Kalau yang B kita cek. Yaitu pabrik tekstil M akan mengalami gangguan mesin yang makin parah setiap tahun. Kalau yang C, sebelum tahun 2000, kain berkualitas tinggi lebih banyak diproduksi. Kalau yang Delta, sebelum tahun 2000, produksi kain menurun lebih dari 40% setiap kali terjadi gangguan mesin. Atau yang E, gangguan pada mesin tua menjadi lebih parah sejak tahun 2000. Nah, silakan. Kita cek lagi ya. Katanya merupakan pabrik terkemuka nih, yang dikenal dengan produksi kain berkualitas tinggi, pabrik tekstil M ini. Gitu. Namun, pabrik tekstil M seringkali mengalami gangguan yang cukup berat karena mesin produksinya yang sudah tua. Berdasarkan data yang ada sejak tahun 2000, setiap kali terjadi gangguan pada mesin, produksi kain di pabrik tersebut menurun sekitar 40% dari kapasitas normal. Setiap kali ada gangguan, produksinya menurun 40%. Silakan. Kira-kira menurut kalian yang mana? Nah, Ibu akan munculkan jawabannya, setuju nggak? Jawabannya itu yang A. Nah, yang A itu pabrik tekstil M akan mengalami rutin pada mesin yang tua dan diikuti produksi kain. Kayak gitu ya. Silakan. Ada yang mau menanggapi untuk jawaban yang A? Kalau penjelasan untuk yang B, kenapa tidak kita pilih? Apa B itu uh, kurang tepat untuk menggambarkan peristiwa di pabrik tersebut? Di sini katanya makin parah nih gangguan mesinnya di setiap tahunnya. Nah, di situ tidak mengarah ke situ penjelasannya ya. Yang ada adalah penjelasannya ini. Dulu cek teksnya di diktat Ibu ya. Sini yang ada adalah pabrik tekstil M seringkali mengalami gangguan yang cukup berat karena mesin produksinya yang sudah tua. Berdasarkan data yang ada sejak tahun 2000, setiap kali terjadi gangguan pada mesin, produksi kain di pabrik tersebut menurun sekitar sekian persennya. Nah, di sini yang B ini tidak ada pembahasan produksi kainnya naik atau turunnya, kayak gitu ya. Dan tidak ada arahnya itu ke makin parah setiap tahunnya, tidak dijelaskan seperti itu. Kalau yang C kita cek sebelum tahun 2000, kain berkualitas tinggi lebih banyak diproduksi. Walaupun memang di situ ada titik mangsanya ya. Untuk apa? Data yang ada nih. Berdasarkan data yang ada sejak tahun 2000, setiap kali terjadi gangguan, produksi kain di pabrik tersebut menurun sekitar 40%. Sebenarnya ini bisa jadi patokan ya. Kalau ada data nih, tahun sekian, ternyata penurunannya tuh sekian gitu ya.
Nah, itu bisa dalam kasus yang berbeda. Tapi untuk kasus yang ini yang terlihat adalah, jadi baru terlihat persentasenya itu menurunnya itu 40%. Penurunan produksinya itu terlihatnya itu 40% setelah ada sudah di data gitu ya, sudah didata. Data yang didapatkan sejak tahun 2000. Diketahuilah sekian nih persentase penurunan. Kayak gitu ya. Jadi titik mangsa itu bisa jadi patokan, tapi untuk konteks untuk kasus yang ini eh, arahnya tidak ke situ. Kalau yang data kita cek sebelum tahun 2000, produksi kain menurun lebih dari 40% setiap di gangguan mesin. Nah ini juga kurang tepat gitu ya. Yang kebayangnya berarti kebalikan dari yang saya tadi. Nah, seperti itu ya. Terus yang gangguan pada mesin tua menjadi lebih parah. Sejak tahun 2000 juga itu mirip dengan yang B ya. Kayak gitu. Jadi kita lebih memilih yang A nih. Pabrik tekstil M akan mengalami gangguan rutin pada mesin yang tua dan diikuti penurunan produksi kain. Itu ada yang mau menanggapi? Silakan. Sambil menunggu tanggapan kalian, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Mana yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen di atas? A, B, C. Kita cek ya. Banyak toko retail yang menerapkan penggunaan tas kertas untuk membawa barang belanja karena ingin mengurangi penggunaan tas plastik. Kayak gitu. Beberapa studi menunjukkan bahwa produksi tas kertas juga memiliki dampak negatif yang signifikan. Untungnya, signifikan bagi apa? Bagi lingkungan. Untungnya, pemerintah mulai menggalakkan penggunaan tas belanja yang dapat dipakai secara berulang. Oke, A, B, C, D, E kita cek. Nah, ada yang menjawab untuk soal nomor 11 itu, ada yang menjawab yang B, yang lain bagaimana? Kita cek yang B nih. Tas belanja yang dapat dipakai secara berulang mengurangi dampak negatif bagi lingkungan. Nah, ini terlihat bisa nih untuk jawaban B itu kita cek ya. Di sini kan tas kertas ataupun tas plastik ini ya. Kita cek di sini ya. Banyak toko retail yang menerapkan penggunaan tas kertas untuk membawa barang belanja karena ingin mengurangi penggunaan tas plastik. Tapi ada studi katanya produksi tas kertas juga memiliki dampak negatif juga ternyata bagi lingkungan. Untungnya, nah di sini ada solusinya apa? Pemerintah mulai menggalakkan penggunaan tas belanja yang dapat dipakai secara berulang. Nah, kalau yang apa? Tas belanja yang dapat dipakai secara berulang mengurangi dampak negatif bagi lingkungan. Bisa ya? Seperti itu. Jadi, ini solusinya apa? Penggunaan tas belanja yang dapat dipakai secara berulang. Solusi dari apa? Di sini kan untungnya pemerintah mulai menggalakkan penggunaan tas belanja yang dapat dipakai secara berulang. Untungnya di sini, ini arahnya kan ke solusi. Solusi dari apa? Dampak yang dirasakan atau yang terjadi atau dampak terhadap lingkungan kan ya. Permasalahannya di situ. Kayak gitu. Nah, jadi jawabannya lebih ke yang B nih, yang Bandung. Kenapa tidak kita pilih yang A? Kita cek ya. Tas plastik adalah satu-satunya. Nah, ada klaim satu-satunya. Satu-satunya penyebab dari pencemaran lingkungan. Nah, tidak ya. Di situ juga dimunculkan ada tas kertas juga berdampak negatif secara signifikan juga terhadap lingkungan. Kenapa tidak kita pilih yang C? Semua pelanggan toko retail lebih memilih tas kertas dibandingkan tas plastik. Di sini ada semua, ada klaim ya. Seperti itu. Yang ada adalah banyak toko retail yang menerapkan penggunaan kertas untuk membawa barang belanja.
dan seterusnya. Karena ingin mengurangi penggunaan tas plastik. Jadi di sini yang C itu kan ada penggunaan semua ya. Terus yang delta, lingkungan tetap tercemar meskipun menggunakan tas yang dipakai berulang atau tidak. Nah ini tidak tergambar uh, di dalam teksnya. Di sini ada dimuncul ada penjelasan untungnya gitu ya. Tidak dijelaskan apakah yang dipakai secara berulang juga apakah masih berdampak terhadap lingkungan atau tidak. Seperti itu. Yang selain berdampak pada lingkungan, tas plastik juga memberikan dampak negatif pada area lain. Ini tidak tergambar dalam teksnya ya. Oke, nomor 11 tepat nih jawaban kalian yaitu yang Bandung yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Jawaban kalian nomor 12 mana pernyataan yang pasti benar? Kita cek ya. Nah, ini tipe soalnya sudah bisa kalian eh, apa ya? Secara jawaban kalian cek kata kuncinya itu apa dalam dua kalimat ini. Nah, arahnya jadi walaupun pertanyaannya sama-sama nih antara misalkan nomor 12 dengan nomor berapa misalkan ya. Soalnya sama-sama menanyakan pernyataan yang pasti benar. Tapi teks yang muncul arahnya itu beda nih gitu ya. Nah, ini arahnya kemana kita cek ya. Nomor 12 kita cek pameran garmen banyak diminati masyarakat. Kenapa? Karena produknya unggul dan harganya terjangkau. Oke. Salah satu pameran garmen yang banyak dikunjungi oleh bilang ya, yang banyak dikunjungi adalah pameran baju adat yang memiliki banyak variasi dan motif yang unik. Kenapa banyak dikunjungi? Itu secara makna gitu karena gitu kan ya. Nah, ini sebenarnya arahnya sama gitu. Jadi kalau dilihat ini premis yang pertama, kalimat pertama ini berisi premis secara umumnya. Pameran garmen banyak diminati masyarakat karena produknya unggul dan harganya terjangkau. Yes, bentar. Nah, kita lanjutkan ya ke konsepnya. Oke, salah satu di sini menunjukkan bentuk parsialnya. Kalau yang kalimat yang pertama tadi premis umumnya ya. Kalau yang kalimat yang kedua ini berisi premis yang berisi parsial, ya. Berarti premis khususnya. Salah satu pameran garmen yang banyak dikunjungi itu apa? Pameran baju adat yang memiliki banyak variasi dan motif. Gitu ya. Nah, A, B, C, D. Silakan jawaban kalian yang mana? Ada yang menjawab yang E, kita cek. Yang lain bagaimana? Kalau yang E kita cek ya, karena tadi ada menjawab yang E kita cek. Masyarakat mengunjungi pameran baju adat karena produknya unggul. Nah, tepat yang E. Kita cek ya secara kata kunci. Di sini masyarakat muncul nih dalam premis yang premis umumnya gitu ya. Nah, ini kalau dilihat premis umumnya ini dalam bentuk kebetulan ya dalam bentuk kalimat pasifnya. Pameran garmen banyak diminati masyarakat. Kalau yang gimana? Masyarakat mengunjungi atau meminati kalau dalam konteks mengunjungi berarti minatnya ke situ gitu ya. Mengunjungi pameran baju adat kayak gitu ya. Nah, ini bentuk aktifnya. Nah, kenapa yang di sini mengunjungi pameran baju adat? Kenapa bukan pameran garmen aja? Karena dalam premis yang kedua muncul apa? Salah satu pameran garmen itu adalah yang dimaksud, yang salah satu yang banyak dikunjungi itu
adalah pameran Garmen yang mana? Yaitu pameran baju adat, gitu ya. Tentu harus dimunculkan baju adat di sini. Premis khususnya ini kita munculkan, maksudnya adalah salah satu proposisi yang muncul di dalam premis yang di premis parsialnya juga dimunculkan. Itu menandakan simpulan dari dua premis kayak gitu ya. Nah, masyarakat mengunjungi pameran baju adat. Karena apa? Karena produknya unggul. Kata kunci produknya unggul ada di mana? Di premis umumnya. Kenapa? Karenanya bukan karena banyak variasi dan motif yang unik. Itu kan untuk penjelasan baju adat ya. Pameran baju adat. Kenapa tidak memunculkan yang ini aja nih? Banyak variasi dan motif yang unik. Nah, kenapa tidak seperti itu? Agar si simpulannya memang dari dua premis tersebut. Nah, karena pameran baju adat adalah salah satu dari pameran garmen, nah pameran garmen itu punya sifat, bukan punya sifat ya, kondisi pameran garmen yang banyak diminati masyarakat ini, kondisinya bagaimana? Yaitu, sebentar kegeser, produknya unggul dan harganya terjangkau. Kenapa sampai banyak diminati? Karena produknya unggul dan harganya terjangkau. Ciri atau alasan pameran garment itu banyak diminati masyarakat, yaitu produknya unggul dan harganya terjangkau. Nah, pameran baju adat itu salah satu dari pameran garment ya. Jadi, cirinya juga menempel di pameran baju adat. Kurang lebih, Ibu yakin kalian paham. Ya, 12 jawabannya yang E. Mana Ibu sampaikan contohnya, semua binatang karnivora memakan daging ya. Jadi, semua binatang karnivora itu punya ciri memakan daging. Nah, di premis khususnya apa? Singa termasuk binatang karnivora. Oh, ini kenapa? Salah satu pameran garmen dan seterusnya gitu ya. Nah, simpulan dari yang tadi binatang karnivora tadi apa? Simpulannya singa memakan daging gitu ya. Karena singa itu bagian dari binatang karnivora nih. Oh, berarti sifatnya juga melekat di singa, yaitu memakan daging gitu ya. Tepat jawaban kalian? Kita cek nomor 13. Mana pernyataan yang pasti salah? Silakan A, B, C, D, E. Nah, ada yang menjawab yang delta. Kita cek ya ke informasi dalam teksnya dulu nih. Karbohidrat merupakan sumber energi yang dibutuhkan untuk aktivitas tubuh. Loh, akan tetapi terlalu banyak mengonsumsi karbohidrat yang tidak diimbangi nutrisi lain akan mengaruhi kondisi tubuh. Ada manfaat, ada efek samping juga ya. Ini kasusnya kalau tidak diimbangi nutrisi lain. Lalu, nah ulangi, terlalu banyak karbohidrat dalam tubuh apa nih? Menyebabkan seseorang lebih mudah mengantuk. Tadi ada yang menjawab yang B ya? Yang B, yang D maksudnya. Tadi ada yang menjawab yang delta, kita cek. Nah, ada yang menjawab yang A nih. Kita coba bandingkan ya. Untuk soal nomor 13 ini. A dengan delta, anak kita cek yang A dulu kalau gitu. A itu apa? Karbohidrat perlu diimbangi dengan makanan berserat dan bervitamin. Nah, memang terlihat tidak ada kata kunci berserat dan bervitamin ya. Yang ada apa? Diimbangi nutrisi lain. Intinya adalah ada efek samping, terlalu banyak mengonsumsi karbohidrat yang tidak diimbangi nutrisi lain akan memengaruhi kondisi tubuh. Nah, jadi ada yang baru ngeh dengan apa? Soalnya ya, yang pasti salah. Silakan. Berarti yang mana? Kita cek kalau gitu. Berarti yang A itu bagaimana? Sesuai dengan teksnya ya. Karbohidrat perlu diimbang dengan makanan berserat dan bervitamin ya. Kayak gitu.
Nah, kita cek yang delta nih. Nah, ada yang setuju dengan delta juga ya. Kita cek yang delta. Konsumsi karbohidrat yang banyak dapat menyebabkan orang tetap berdiet. Nah, ini pasti salahnya. Ya, tepatnya jawaban kalian. Kenapa? Karena ini tadi ya, terlalu banyak karbohidrat dalam tubuh menyebabkan seseorang lebih mudah mengantuk. Sementara delta ini kebalikannya ya. Baik, seperti itu. Buat nih yang delta jawaban kalian ya. Nah, ada yang langsung menjawab soal selanjutnya. Yaitu ada yang menjawab yang E. Kita cek ya. E itu urutannya seperti apa? Nah, E itu tidak memperlemah, memperlemah, tidak memperlemah, memperlemah, memperlemah. Berarti yang tidak memperlemah ada di pernyataan 1 dan 3 ya. Nah, Ibu eh, tandai dulu ya. Yang Ibu tandai dengan warna kuning itu yang memperlemah dia. Sebentar. Nah, jadi tepat yang E, jawabannya E. Berarti Ibu akan tandai 2, 4, 5. 2, ini memperlemah ya. 4, 5, dan memperlemah. Kita cek untuk sebentar sebelum ke sebelum mengecek memperlemah atau tidaknya, konsepnya Ibu review kembali walaupun kalian sudah tahu ya konsepnya itu seperti apa. Memperlemah itu berarti berlawanan ya dengan informasi yang disebutkan. Nah, ini pertanyaannya apa? Manakah pernyataan yang memperlemah dan tidak memperlemah pendapat pakar komunikasi tersebut? Kita cek di sini. Pakar komunikasi bilangnya di sini, yang kalimat yang kedua. Sebenarnya fokus kita hanya di situ aja. Cukup di kata-kata dari pakar komunikasi tersebut. Seperti itu ya. Nah, itu. Nah, kita cek ya. Walaupun kita fokusnya ke pakar komunikasi, kita cek dulu konteksnya seperti apa. Penyebaran arus informasi medsos saat ini sangat cepat. Pakar komunikasi menyebutkan bahwa masyarakat mudah untuk memercayai informasi palsu di medsos, sehingga masyarakat tersulut emosinya. Aneh nggak mempercayai. Ini di luar konteks dulu ya. Nah, jadi walaupun kita sering menggunakan mempercayai gitu ya, boleh cek di KBBI yang bakunya adalah memercayai. Walaupun agak aneh ini, tapi memang seperti itu. Alasannya sudah kalian ketahui ya. Kenapa mempercayai bukan mempercayai? Jadi termasuk KTSP yang bertemu dengan imbuhan menasal atau penasal. Menasal atau penasal bertemu dengan kata dasar berawalan K, T, S, atau P pasti dulu. Ini kan berawalan P ya, si kata dasarnya. Kata dasarnya apa? Percaya. Jadi dulu ya, ada satu kata yang tidak ikut aturan ini, yaitu punya. Jadi kata turunannya apa? Kalau ditambahkan imbuhanmu menjadi mempunyai. Nah, seperti itu. Kalau mempunyai, P-nya masih ada ya. Itu pengecualian untuk mempunyai. Seperti itu. Kepercayaan misalkan. Kepercayaan itu P-nya masih ada. Karena imbuhannya bukan menasal, bukan penasal. Tapi apa? Kean. Ya. Jadi P-nya masih ada. Karena yang lulu itu menasal atau penasal bertemu dengan kata dasar berulang K, T, S. Di luar penjelasan yang cluster ya, nanti lagi aja pembahasan cluster. Nah, kita cek tadi apa? Pakar komunikasi menyebutkan bahwa masyarakat mudah untuk mempercayai informasi palsu di medsos sehingga masyarakat tersulut emosinya.
Kita cek yang, nah jadi memperlemah di sini apa tadi? Berlawanan ya dengan informasi yang diberikan oleh pakar komunikasi. Tidak memperlemah berarti mendukung atau apa? Atau tidak relevan sama sekali. Kita cek kenapa pernyataan yang pertama itu, yang pertama ini berarti tidak memperlemah. Apakah mendukung atau tidak relevan? Kita cek ya. Masyarakat mudah marah saat mendapatkan informasi palsu di medsos. Tersulut emosinya ya. Informasi palsu konteksnya juga. Jadi ini mendukung ya, berarti tidak memperlemah. Pernyataan yang kedua, banyak masyarakat yang menggunakan logikanya saat mencari informasi palsu di medsos. Nah, ini berlawanan ya. Penyebaran informasi palsu di medsos sangat cepat karena masyarakat mudah percaya. Mudah percaya nih tadi apa kata kuncinya untuk mempercayai informasi palsu ya. Menyebutkan bahwa masyarakat mudah untuk mempercayai informasi palsu. Berarti mendukung nih, itu alasan kenapa tidak memperlemah ya. Terus masyarakat memeriksa terlebih dahulu kebenaran informasi yang didapatkan di medsos. Nah, ini berlawanan, berarti kita pilih memperlemah ya. Masyarakat hanya menyebarkan informasi di medsos jika sudah dipastikan kebenarannya. Nah, ini juga memperlemah, berlawanan dengan informasi yang disampaikan oleh pakar komunikasi ya. Jadi tepat nih jawaban kalian yang E ya. Tuh, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Yang ditanyakan untuk soal nomor 15, simpulan yang paling mungkin benar. Nah, simpulan yang paling mungkin benar di sini, kita cek apa isi dari teksnya, arahnya biar kebayang. Si jawabannya itu arahnya seperti apa dari informasi yang muncul dalam teksnya ya. Upaya peningkatan kualitas SDM membutuhkan perhatian dan dukungan dari pemerintah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Seperti halnya seorang petani yang membajak dan menyemai tanah untuk hasil panen yang berkualitas. Memang ya, seperti halnya seorang petani yang membajak dan menyemai tanah untuk hasil panen yang berkualitas, pemerintah harus menyiapkan masyarakatnya untuk mampu berkontribusi dalam pembangunan negara. Jika pembangunan negara terus meningkat, masyarakat menjadi lebih sejahtera, sehingga kualitas hidup ikut meningkat. Kayak gitu ya. Nah, pertanyaannya kita cek di sini. Jika, nah, kan yang ditanyakan paling mungkin benar, tapi di sini ada tambahannya. Berdasarkan paragraf tersebut, jika pemerintah disamakan dengan petani. Ada yang menjawab yang C nih. Kita bahas ya. Yang ditanyakan simpulan yang paling mungkin benar. Misalkan, kalaupun misalkan di antara A sampai E ada yang ada simpulan yang bisa kita ambil lebih dari satu misalkan. Ada kemungkinannya simpulan juga nih misalkan. Tapi di sini ada arahnya ke apa? Jika pemerintah disamakan dengan petani. Nah, simpulannya yang paling mungkin benar yang mana? Kayak gitu ya. Berarti ini melanjutkannya itu bentuknya implikasi. Jika pemerintah disamakan dengan petani, simpulannya apa? Ya, implikasinya apa? Gitu. Nah, kita cek jawaban tadi yang menyebutkan ya. Jika pemerintah mempersiapkan kualitas SDM, kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Kita lihat si petani, nah ini petani gitu ya. Seperti halnya seorang petani yang membajak dan menyemai tanah untuk hasil panen yang berkualitas gitu ya. Nah itu yang dilakukan petani. Nah di sini pemerintah bagaimana menyiapkan masyarakatnya untuk mampu berkontribusi dalam pembangunan negara. Sama-sama menyiapkan gitu ya. Petani itu menyiapkannya dengan membajak dan menyemai tanah ya untuk hasil panen yang berkualitas. Pemerintah di sini menyiapkan masyarakatnya untuk mampu berkontribusi. Nah, di sini kelanjutannya apa? Jika pembangunan negara terus meningkat, sini kan dalam pembangunan negara ya, berkontribusi apa? Dalam pembangunan negara konteksnya seperti itu. Jika pembangunan negara terus meningkat,
masyarakat menjadi lebih sejahtera sehingga kualitas hidup ikut meningkat. Gitu ya. Nah, jadi tepat yang C. Secara informasinya itu sama-sama petani itu menyiapkan dalam hal ini membajaknya, menyemai tanahnya gitu ya. Kalau yang C, kalau pemerintahnya menyiapkan masyarakatnya. Nah, di sini kan untuk berkontribusi, ujung-ujungnya apa? Agar masyarakatnya itu menjadi lebih sejahtera, sehingga kualitas hidup ikut meningkat. Nah, terlihat ya di sini kata kuncinya, kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Jadi, jika pemerintah disamakan dengan petani, sebenarnya apa? Jika pemerintah mempersiapkan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Seperti itu. Ya, tepat nih yang C jawaban kalian. Silakan, ada yang disampaikan. Nanti boleh analisis sisa jawabannya. Sisa opsinya A, B, D, E, kenapa tidak kalian pilih? Nanti analisis sendiri. Ya, silakan. Kita lanjutkan ke soal nomor 16. Nah, untuk soal nomor 16, ada yang sudah ketemu jawabannya? Nah, ada yang menjawab yang E nih. Kita akan bahas. Tipe soal ini sudah tidak asing ya. Opsinya itu semacam template nih. Apakah memperkuat dan memperkuat atau memperlemah ya. Apakah memperkuat A atau B, memperlemah A atau B gitu ya. Atau opsi E bagaimana? Tidak relevan dengan pernyataan keduanya. Di sini disajikan dalam soalnya itu pakar musik A bilang apa, pakar musik B bilang apa, terus ada data nih. Bisa data, survei, atau penelitian kayak gitu ya. Nah, yang ditanyakan yang paling tepat mengenai data tersebut. Jadi data yang ada, data yang ini, apakah memperkuat pernyataan pakar musik A, atau B, atau memperlemah pernyataan pakar musik A atau B gitu ya. Kita cek pakar musik A bilang apa. Musik dari negara X mendunia karena lebih mudah dinikmati sebagian besar pecinta musik. Lebih mudah dinikmati sebagian besar pecinta musiknya. Musik dari negara X mendunia dengan alasan itu. Terus, pakar musik pun menyatakan pemerintah negara X memiliki kebijakan yang menunjang industri musik mereka. Gitu. Nah, data menyebutkan apa nih? Negara-negara yang memiliki artis yang mendunia menjadikan musik sebagai budaya yang kuat yang didukung pemerintah. Begitu. Kita cek ya. Tadi ada yang jawab. Yang E ya, kita cek yang E. Yaitu tidak relevan dengan pernyataan pakar musik A dengan B ya. Nah, ini tepat nih jawaban yang kayak itu. Walaupun terlihat seperti ada keterkaitan dengan pakar musik B misalkan ya. Nah, tapi ini informasinya tidak berkaitan dengan yang dibahas oleh A dengan B. Kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi kita pilih tidak relevan dengan keduanya. Seperti itu. Nah, sudah ada yang ingin disampaikan untuk soal nomor 16? Sudah ya. Nah, kalau tidak ada yang ingin disampaikan atau boleh sambil Ibu cek kita bahas soal nomor 17. Kalau ada yang ingin menanggapi soal-soal yang sebelumnya, boleh. Kita cek untuk soal nomor 17. Mana pernyataan yang menggambarkan kualitas lingkungan tersebut. Ini juga template-nya sering kalian temukan opsinya itu ya.
Apakah yang A, simpulan tersebut pasti benar? Mungkin benar. Untuk yang B, pasti salah. Untuk yang C, tidak relevan dengan informasi yang diberikan. Untuk yang delta, atau tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Untuk yang E, kita cek. Nah, ada yang menjawab untuk soal nomor 17 ini yang A. Kita cek ya. Berarti simpulannya katanya pasti benar. Kita cek. Pemilihan ketua OSIS SMAY mensyaratkan bahwa calon ketua OSIS haruslah siswa yang memiliki jiwa kepemimpinan dan bukan siswa kelas 10 dan 12. Ya. Nah, C adalah siswa kelas 11 yang pernah memimpin tim Paskibra SMAY pada perlombaan di tingkat provinsi. Ada yang menjawab yang A juga setuju dengan yang A. Kita cek ya. Oke. Berarti sepakat dengan simpulannya itu eh, pasti benar ya. Simpulannya kita cek. Simpulannya adalah C pasti terpilih menjadi ketua OSIS SMAY. Kayak gitu. Nah, di sini ada kata-katanya itu pemilihan ketua OSIS dan seterusnya mensyaratkan bahwa calon ketua OSIS haruslah siswa yang memiliki jiwa kepemimpinan dan seterusnya. Syarat calon ketua OSIS harus seperti itu. Memiliki jiwa kepemimpinan dan bukan kelas 10 dan 12, berarti kan kelas 11 ya. Nah, kita cek C adalah siswa kelas 11 yang pernah memimpin tim Paskibra SMAY pada perlombaan di tingkat provinsi. Nah, ini simpulannya apa? Kata-katanya C pasti terpilih menjadi ketua OSIS SMAY. Nah, secara kata kunci di sini ada pasti ya. Terus ada apa lagi? Di sini kan mensyaratkan bahwa calon ketua OSIS haruslah siswa yang dan seterusnya. Pemilihan ketua OSIS mensyaratkan bahwa calonnya itu harus memiliki jiwa kepemimpinan dan bukan siswa kelas 10 dan 12. Memang di situ berarti kelas 11. Terus pernah memimpin tim Paskibra dan ulangi, pernah memimpin tim Paskibra pada perlombaan di tingkat provinsi itu secara tersirat berarti punya jiwa kepemimpinan gitu ya. Nah, tapi untuk soal nomor 17 ini jawabannya Ibu munculkan dulu nih. Itu yang setuju. Simpulan tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Gitu ya. Nah, di sini simpulannya apa? C pasti terpilih menjadi ketua OSIS SMAY. Kalau Ibu melihat ada dua nih, ada dua, di situ ada uh, kata kuncinya pasti, ada kata kunci atau ada klaim gitu, ada klaim pasti gitu ya. Sementara di sini apa kata-katanya? Pemilihan ketua OSIS SMAY mensyaratkan bahwa calon ketuanya itu harus seperti itu. Nah, terus alasan kenapa yang E, simpulan tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Di sini eh, memiliki jiwa kepemimpinannya tidak tidak tersurat atau tidak jadi ini walaupun sebagai C di sini, C itu anggap orangnya gitu ya. C ini walaupun pernah nih memimpin tim Paskibra di SMA tersebut gitu ya, tapi tidak menjadi tidak bukan tidak mutlak ya atau tidak serta-merta bahwa punya jiwa kepemimpinan si C ini gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi itu alasan kenapa yang simpulan tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Simpulan bahwa C ini dapat terpilih menjadi ketua OSIS SMAY gitu ya. Itu
kalau misalkan informasinya lah C adalah kelas siswa. C adalah siswa kelas 11 yang memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, itu sudah pasti jawabannya yang A kalau kalimat di premis yang keduanya seperti itu. Nah, jadi ini lebih ke tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Oke, ada yang menjawab, ada yang bertanya kenapa tidak yang B, kita cek ya. Kesimpulan tersebut mungkin benar. Nah, ini kemungkinannya bisa saja kita pilih itu, gitu ya. Nah, tapi ini lebih ke informasinya itu kurang lengkap, kayak gitu ya. Informasinya kurang lengkap, jadi arahnya lebih ke tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Simpulannya tidak dapat kita pastikan atau tidak dapat kita simpulkan. Tidak dapat kita simpulkan ini dari dua premis yang ada. Karena informasi tidak cukup. Kesimpulan yang dimunculkan ini jadi simpulannya kurang tepat. Intinya dari dua premis ini tidak cukup untuk kita dapat ambil simpulan. Arahnya ke situ. Kenapa tidak ke mungkin benar? Nah, kebayangnya kan seperti itu ya. Tapi kalau mungkin benar itu lebih ke ada opini dari, nah walaupun terlihat di situ ada pasti gitu ya. Tapi secara kata kuncinya juga gitu ya. Kata kuncinya juga itu ada pasti, ada secara kata-kata ini kurang sesuai dengan premis yang muncul di dalam premis yang sebelumnya kayak gitu. Oke, ini ada yang bertanya, bagaimana cara membedakan pasti benar dan mungkin benar dari tipe soal yang seperti ini ya? Kalau yang pasti benar sudah pasti secara kata kunci harus sesuai. Misalkan di sini pemilihan ketua OSIS SMA Y mensyaratkan bahwa calon ketua OSIS haruslah, nah kalau Ibu lihat ya, kalau mau jawabannya itu misalkan pasti benar, sebelum ke mungkin benar dan lain-lain ya, simpulannya seperti ini, C memenuhi syarat gitu ya, sebagai calon ketua OSIS di SMA Y, kurang lebih kayak gitu. Atau dapat mengikuti, atau nggak ada kata kunci mengikuti ya, atau C memenuhi syarat, boleh ya, secara kata kunci ada syarat, memenuhi syarat sebagai calon ketua OSIS SMA Y. Kalau Ibu lihatnya itu bisa kita sebut pasti benar. Kalau premis yang keduanya C adalah, nah itu kita perbaiki. Kita ubah misalkan. C adalah siswa kelas 11 yang memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, dengan simpulan yang tadi itu bisa kita sebut pasti benar. Kalau mungkin benar seperti apa? Ya, ada yang bertanya tadi arahnya itu ke pasti benar atau mungkin benar itu bedanya apa? Kalau mungkin benar berarti ada penjelasan seperti ini. Ada yang berpendapat bahwa kalau yang mungkin benar ya secara informasi benar, tapi secara contoh tidak tepat kayak gitu ya. Seperti itu. Mungkin masih terlihat abstrak gitu ya. Nah, intinya adalah perbedaannya karena di sini ada pasti dan ada mungkin gitu ya. Bedanya adalah lebih ke ada opini. Jadi, okay, bedanya seperti ini. A dengan B ini secara kata kunci sesuai dengan premis yang ada. Tapi bedanya adalah yang A ini tidak ada yang berbeda jauh. Maksudnya adalah secara kata kunci itu sangat
Atau intinya adalah si kata kuncinya sudah sesuai dan cara menyimpulkannya juga sesuai. Tergantung ya si informasi di premis-premisnya itu bisa kita simpulkan atau tidak. Kalau yang B bedanya apa? Mungkin benar di sini secara kata kunci. Nah, boleh misalkan dimasukkan kemungkinan terpilih kayak gitu ya. Simpulannya adalah C sudah terpilih misalkan menjadi ketua OSIS SMA Y. Seperti itu ya. Berarti kan mungkin benar nih. Kurang lebih seperti itu. Misalkan kalau si kata-kata itunya itu atau ibu ganti ini. C sudah memenuhi syarat sebagai calon ketua OSIS SMA Y. Kayak gitu ya. Seperti itu. Mungkin agak abstrak nih yang Ibu sampaikan. Nah, kalau ada contohnya dengan jawaban B misalkan nanti akan lebih jelas ya. Seperti itu. Tapi condongnya ini lebih ke tidak dapat dinilai kayak gitu ya. Dalam hal si informasinya itu kurang lengkap kayak gitu ya. Jadi dalam menyimpulkannya, bagaimana kita bisa menyimpulkan kalau informasinya juga kurang lengkap walaupun ada salah satunya itu memenuhi syarat kayak gitu ya. Terpenuhi ini satu syarat tapi syarat yang lainnya itu masih abu-abu gitu ya. Seperti itu. Jadi itu lebih ke tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Nah, mungkin nanti kalau ada contoh soal untuk membedakan pasti benar dengan mungkin benar, mungkin akan lebih terlihat gitu ya perbedaannya seperti apa. Sementara seperti itu dulu, silakan. Jadi A dengan B bedanya apa dari segi persamaan? Secara kata kunci tidak jauh berbeda dengan kata kunci dalam premis-premisnya, kayak gitu ya. Berarti yang membedakan apa? Pasti dengan mungkin. Di yang kalau yang mungkin ini ada tambahan opini di dalam, kayak gitu ya. Seperti itu. Silakan, ada yang disampaikan? Silakan. Nah, kalau yang pasti salah, misalkan salah satu terpenuhi nih. Misalkan ada kemungkinannya seperti ini. Kalau yang pasti salah, Ibu yakin kalian sudah tahu ya pasti salah itu mau memenuhi, Ibu ulangi ya. Misalkan semuanya tidak terpenuhi, itu bisa kita sebut pasti salah. Tapi kalaupun ada yang terpenuhi tapi salah satu yang lainnya tidak terpenuhi, itu juga pasti salah ya. Kayak gitu. Oke, Waalaikumsalam. Ada yang izin sholat, boleh ya? Silakan. Yang akan sholat, ibu juga sudah azan. Nah, silakan. Ada yang ingin menanggapi? Sementara ibu sampaikan seperti itu perbedaan antara pasti benar dengan mungkin benar. Selama ibu menemukan soal yang seperti itu, ibu belum menemukan jawaban yang mungkin benar gitu. Seringnya apa? Seringnya pasti benar, pasti salah dengan uh, tidak relevan dengan informasi yang diberikan, dengan tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Jadi ibu belum menemukan yang contoh yang mungkin benar ya. Oke, seperti itu. Sejauh ini baru ibu temukan pasti benar, pasti salah, tidak relevan, sama tidak dapat dinilai. Kalau tidak relevan, ibu yakin kalian sudah tahu ya tidak relevan. Misalkan premisnya membahas A dan B, tapi simpulannya membahas C misalkan kayak gitu. Nah, itu kan menyimpulkannya tidak nyambung gitu ya. Silakan, ada yang disampaikan? Jadi sejauh ini, selama ibu menemukan soal seperti itu, belum ibu temukan yang jawabannya mungkin benar seperti itu ya. Selama ibu menemukan soal tipe itu, baru yang opsi yang lainnya yang muncul. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 18. Silakan kalau ada yang masih uh, kurang jelas boleh ditanyakan kembali. Nah, untuk soal nomor 18 ada yang menjawab yang delta. Kita cek yang lain setuju delta atau belum.
Sini apabila X, kita cek dari awal dulu ya kan, yang ditanyakan simpulan yang benar. X di sini membuat kerajinan tangan dari daun kelapa apabila tidak menyusun rencana kegiatan mendaur ulang sampah. Nah, masakan tradisional, X tidak membantu membuat ketupat. Ya, apabila X tidak membuat kerajinan tangan dari daun kelapa atau membantu kakak membuat ketupat, simpulan yang benar yang mana? Tepat nih yang delta. Nah, jawaban kalian tepat. Di sini, Ibu yakin ya kalian sudah bisa mereaksikan gas. Kita cek dulu ya. Apabila X tidak membuat kerajinan tangan dari daun kelapa. Nah, di sini X ini menyusun rencana kegiatan mendaur ulang sampah. Karena apa? Nah, kita hanya ini kita cek ya. Yang ada apa? Apabila tidak menyusun rencana. Oke, ulangi. X membuat kerajinan tangan dari daun kelapa. Nah, ini diinstruksikan apabila X tidak membuat kerajinan tangan dari daun kelapa. Nah, berarti kita yang asalnya tidak menjadi iya gitu ya, atau positif kayak gitu ya. Kalau kalau yang positif dinegaskan kita tambahkan tidak, karena sudah berarti apa? Bantu kakak membuat ketupat di sini tidak membuat, berarti kita negasikan juga dinegasikan ya. Berarti pelatihan masakan tadi berarti di sini ya, apabila di sini kita negasikan tidak mengangkut pelatihan makanan kayak gitu. Nah, kita lanjutkan lagi. Tadi sempat terpotong ya informasinya. Jadi di sini tadi dalam bentuk dinegasikan si premis-premisnya berarti menggunakan modus talk kayak gitu. Kalau kalian cek antara cek dengan delta sama menyusun rencana kegiatan mendaur ulang sampah ya. Terus tidak mengikuti pelatihan makanan tradisional. Yang berbeda apa? Dan dengan atau. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita lebih memilih yang delta karena bentuk implikasinya itu menggunakan disjunksi atau ya di sini ya. Berarti di sini juga menggunakan atau lagi. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 19. Ya, sudah. Yang nah, ada yang menjawab yang bantu. Yang lain setuju atau bagaimana? Oke, suara ibu katanya putus-putus nih. Nah, mudah-mudahan. Apakah masih? Oke. Ibu coba lagi ya. Mudah-mudahan tidak putus-putus lagi. Nah, ada yang menyebutkan yang cek katanya
Nah, tadi sebelumnya ada yang B, C, yang lain bagaimana? Kita cek B dengan C ya. Ibu bahas itu atau Ibu bacakan dulu informasi dalam teksnya, dalam premis-premisnya. Kita cari yang memperkuat penilaian polisi kota B ya. Polisi kota B mengatakan bahwa telah terjadi penurunan angka kecelakaan di jalan tol selama sebulan terakhir sebagai dampak dari sosialisasi ketertiban berlalu lintas. Begitu. Ini polisi. Jadi ini kata-katanya di awal. Apa yang disampaikan polisi telah terjadi penurunan kecelakaan di jalan tol selama sebulan terakhir. Apa penyebabnya? Adanya sosialisasi ketertiban berlalu lintas. Cek ya. Itu apa? Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan tol disebabkan oleh pengguna jalan yang tidak tertib. Apakah seperti itu? Atau yang C, selama sebulan terakhir, polisi Kota B berfokus pada penindakan pelanggaran atau penindakan pelanggaran lalu lintas. Secara informasi waktunya gitu ya. Tadi ada selama sebulan terakhir. Nah, apakah mendukung atau memperkuat nih dengan penjelasan yang saya di sini? Yaitu di sini apa? Selama sebulan terakhir, polisi Kota B berfokus pada penindakan pelanggaran lalu lintas. Nah, eh, ada kemungkinan yang lain, silakan. Jawabannya yang mana? Nah, oke. Upaya polisi untuk menurunkan tingkat kecelakaan tidak hanya dilakukan dengan sosialisasi tidak hanya dengan melakukan itu eh, ada penurunan angka kecelakaan telah terjadi penurunan angka kecelakaan ya. Salah satu nah itu secara nih ada penurunan gitu ya. Apa penyebabnya? Dampaknya apa? Dan penyebabnya apa? Adanya sosialisasi ya. Nah, untuk yang kita cek di sini eh, kemungkinannya hanya dilakukan dengan sosialisasi aja. Nah, itu untuk yang ya. Nah, sisanya silakan. Ada kemungkinan lain tidak? Kita cek yang A dengan delta ya. Kita cek yang A dulu. Nah, itu kecelakaan lalu lintas tidak hanya terjadi di kantor, apakah itu untuk memperkuat pernyataan polisi Kota B? Nah, kita cek yang delta. Sosialisasi tertib lalu lintas belum dilakukan oleh polisi 1 bulan yang lalu. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Sudah? Kenapa yang delta? Karena terjadi perubahan terjadi perubahan setelah sebulan terakhir itu ada sosialisasi. Karena perubahannya itu kecelakaannya itu tidak dari 2 bulan yang lalu, tidak dari setahun yang lalu misalkan gitu ya. Baru dirasakannya itu sebulan terakhir ada penurunan angka kecelakaan. Kenapa bisa menurun? Ini kata polisi kota B-nya itu adanya sosial menurun. Nah, berarti yang mendukung atau memperkuat pernyataan polisi kota B apa? Sosialisasi tertib lalu lintas belum dilakukan oleh polisi 1 bulan lalu. Ya, jadi 1 bulan yang lalu itu kondisinya belum terjadi penurunan. Penurunan apa? Angka kecelakaan belum terjadi. Nah, itu di 1 bulan yang lalu.
Ada yang menanggapi untuk soal nomor 19? Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 20-nya. Manakah dua simpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut? Penggunaan medsos memengaruhi kesehatan mental. Ya, hasil penelitian menyebutkan bahwa individu menjadi tidak percaya diri karena membandingkan identitas di medsos dan dunia nyata yang berbeda. Nah, kita cek opsi, bukan opsi ya. Ada 5 pernyataan nih. Atau di sini simpulan yang dimunculkan ada 5 buah simpulan dari dua kalimat uh, dari informasi yang kita temukan di sebelumnya gitu ya. Memenuhi kesalahan mental nih penggunaan medsos itu. Ada hasil penelitian, individu menjadi tidak percaya diri karena membandingkan identitas di medsos dan dunia nyata yang berbeda ya. Kita cek pernyataan yang pertama, simpulan yang pertama. Medsos adalah sarana untuk menampilkan citra diri individu. Apakah itu yang ditanyakan paling didukung ya? Cari dua yang paling didukung. Ini juga di tahun 2 tahun yang lalu, sepertinya ya, 2 tahun yang lalu. Seperti itu. Nah, kira-kira apakah pernyataan satu itu setuju itu simpulan yang sesuainya? Nah, ada yang menjawab C dengan B nih. Ada dua jawaban yang beragam. Berarti B dengan C itu sama-sama setuju dengan dua. Yang berbeda adalah 3 dan 4-nya kita cek ya. Nah, jadi satu tidak ya. Karena ini fokusnya adalah mempengaruhi kesehatan mental, si individu tidak percaya diri, ya kayak gitu. Karena membandingkan identitas di medsos dengan dunia itu berbeda. Berarti kita eliminasi A dengan delta ya. Kita cek yang duanya. Individu cenderung menampilkan identitas yang berbeda saat berada di medsos. Ada ya secara kata kunci itu terwakili identitas yang dimunculkan di medsos itu berbeda. Kalimat simpulan yang keduanya, pernyataan atau simpulan yang ketiga dan empat kita cek. Tiga itu apa? Tuntutan di medsos membuat kesehatan mental individu terganggu. Tuntutan di medsos membuat kesehatan mental individu terganggu. Secara kata kunci, aku menjawab yang C juga tapi ragu. Kita cek kalau gitu ya. Secara kata kunci kesehatan mental ada nih. Kayak gitu ya. Tapi arahnya kita simpan dulu. Kita cek yang 4. Identitas. Nah, ada yang setuju dengan B ya. Nah, selanjutnya ada yang setuju yang B, berarti yang 3 itu tadi setuju gitu ya. Nah, secara kata kunci tadi ada ya kesehatan mental. Nah, kita simpan dulu yang kalimat yang atau simpulan yang ketiga. Simpulan yang keempat kita cek identitas yang ada di medsos tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Nah, kita bandingkan ya. Nah, kita cek 5 dulu. 5 itu individu yang percaya diri tidak terpengaruh oleh konten medsos. Nah, itu tidak tergambar di dalam teksnya yang terlihat apa? Individunya itu menjadi tidak percaya diri. Gitu ya. Nah, berarti kita eliminasi yang A, D, E ya. Nah, tinggal B dengan C. 3 dan 4 kita bandingkan lagi. Tuntutan di medsos membuat kesehatan mental individu terganggu. Secara katanya memang nih kesehatan mental terbahas gitu ya. Tuntutan di medsos membuat kesehatan mental individu terganggu. Ini kan mengenai kesehatan mental. Penelitian bahwa apa nih? Individu menjadi tidak percaya diri karena di medsos dan dunia nyata berbeda. 4. Bagaimana identitas yang ada di medsos tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Ibu munculkan dulu jawabannya ya. Itu hampir bisa keduanya. Antara B dengan C.
Kita pilih salah satu, itu yang C. Nah, boleh kalian tanggapi nih. Kenapa 4 itu simpulan yang mendukung dari dua pernyataan yang muncul? Itu ya. Jadi di sini apa? Membahas identitas yang intinya adalah tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Karena apa? Karena berbeda ya. Nah, identitas di medsos dan dunia nyata berbeda. Identitas yang ada di medsos tidak sepenuhnya dapat dipercaya karena berbeda ya antara di dunia nyata dengan di medsos gitu. Nah, kenapa kalau gitu kenapa apa yang menyebabkan tidak kita tidak kita simpulkan itu sebagai simpulan yang mendukung pernyataan yang sebelum itu ya. Tiga, kita lihat tuntutan di medsos membuat kesehatan mental individu terganggu. Nah, ini kata kuncinya tuntutan di medsos ya. Kayak gitu. Walaupun terlihat di sini membandingkan identitas di medsos dan dunia nyata yang berbeda. Jadi tidak percaya diri nih. Memang arahnya bisa aja ke tuntutan. Tuntutan di medsos itu kita harus seperti apa di hadapan netizen seperti itu. Atau nah tapi ini agak secara makna agak berbeda gitu ya. Tuntutan di medsos membuat kesehatan mental individu terganggu walaupun di sini memengaruhi kesehatan mental. Di sini terganggunya mungkin bisa menjadi salah satu gitu ya. Salah satunya ada terganggunya, yang adalah terpengaruh kayak gitu ya, kayak gitu. Terus di sini konteksnya tuntutan di medsos juga secara makna agak berbeda sedikit gitu. Silakan. Jadi lebih ke yang C 2 dan silakan. Ada yang ingin disampaikan? Nah, ini ada yang menanggapinya setuju Bu, karena di teks intinya tuh ngebahas tentang identitas. Jadi ditegaskan ulang di kesimpulan tentang identitas lagi. Nah, itu ya tanggapan dari teman kalian. Ya, kasih ya. Nah, 5 menit lagi bisa kita coba beberapa soal. Silakan buka yang kajian dan tempatnya. Silakan untuk soal kesimpulan benar. Di sini ada bentuk implikasi nih. Jika seorang juru masak jadi kepala koki, nah apa nih implikasinya? Juru masak tersebut mampu masak dengan cepat, menghasilkan makanan yang bervariasi dan bersedia mendengarkan saran dari pelanggannya. Itu jika seorang juru masak menjadi kepala koki ya. Nah, ada yang menjawab yang A. Yang lain setuju A? Nah, sebelum kita cek yang A ya. Jika seorang juru masak lambat memasak, menghasilkan variasi makanan yang terbatas, dan tidak mau menerima kritik, nah, yang dimunculkan ini berarti apa? Dinegasikan ya. Kita temukan negasinya. Oh, berarti ini juga dinegasikan. Jika seorang juru masak menjadi kepala kokinya itu kita negasikan. Gitu ya. Karena kan tadi juru masak tersebut mampu masak dengan cepat. Yang muncul apa di sini? Seorang juru masak lambat masak. Nah, berarti kan itu negasinya. Dan yang lainnya juga dinegasikan juga ya. Semuanya kita lihat di situ dinegasikan. Nah, kata kuncinya harus muncul apa? Seorang juru masak menjadi kepala koki itu kata kuncinya harus muncul. Tinggal kita negasikan. Nah, kita cek yang A kalau gitu ya. Nah, ada yang menjawab setuju dengan yang A juga katanya. Nah, tepat ya. Apa itu yang A? Juru masak tersebut bukan seorang kepala koki. Nah, bentuk negasinya ya. Betul. Jadi satu tepat nih jawaban kalian yang A. Secara kata kunci sama, tinggal negasikan oleh kita. Berarti modus apa? Tolensya. Kayak gitu. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, silakan.
Jawaban kalian apa? Ada yang menjawab yang C nih. Yang lain bagaimana? Oke. Apakah terlihat tulisannya? Oke. Mudah-mudahan terlihat. Yang C, ada yang menjawab yang C? Ya, kita bahas simpulan yang benar. Kita cek apabila jumlah pengunjung tidak meningkat. Sebagian pameran usaha kecil tidak memenuhi target penjualan. Kondisi tersebut, nah ini ya, rujukannya tentu ke kalimat yang sebelumnya, kalimat yang tadi. Kondisi tersebut terjadi apabila medsos tidak dimanfaatkan untuk pemasaran. Pernah ya menemukan tipe soal ini ya? Nah, Ibu akan perbesar dulu. Biar terlihat soalnya dulu ya. Nah, kondisi tersebut itu rujukannya ke yang mana? Tentu kan ke kalimat yang sebelumnya. Tapi kita pastikan apakah ke apabila jumlah pengunjung tidak meningkat atau ke sebagian pameran usaha tidak memenuhi target penjualan. Ke yang mana? Yaitu ke apabila jumlah pengunjung tidak meningkat. Nah, jadi karena rujukannya lebih ke situ, ini ya, gue akan tandai ini rujukannya ke situ. Nah, kita term penengah atau middle termnya kita coret ya. Ini nih. Jadi kondisi tersebut itu adalah kondisi apa? Jumlah pengunjung tidak meningkat. Nah, sisanya apa? Berarti sama tidak dengan yang C. Tepat nih jawaban kalian yang C. Nah, kita lihat ya, sebagian kegiatan pameran usaha kecil tidak memenuhi target. Tidak memenuhi target sama ya. Apabila apa? Medsos tidak dimanfaatkan untuk pemasaran. Apabila medsos tidak dimanfaatkan untuk pemasaran. Kayak gitu ya. Secara alur sebenarnya bagaimana? Alurnya itu yang ini. Apabila medsos tidak dimanfaatkan untuk pemasaran, apa? Alur selanjutnya jumlah pengunjung tidak meningkat. Alur yang selanjutnya apa? Ujung-ujungnya apa? Sebagian pameran usaha kecil tidak memenuhi target penjualan. Urutannya seperti itu ternyata ya. Jadi kita coret term penang atau middle termnya, dan yang sudah dicoret tidak dimunculkan kembali ya. Yang sudah disebutkan 2 kali. Nah, jadi kita pilih yang C, tepat jawaban yang C. Ada yang ingin disampaikan? Nah, kita berada di 18.35 menit gitu ya. Nah, jadi kita akhiri dulu ya sampai uh, nomor 2 untuk kajian 4 ini. Ada yang ingin disampaikan dulu? Nah, nanti boleh kalau masih ada yang jelas, lalu nanti ditanyakan kembali pertemuan selanjutnya.